Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mediana Santosa dari kelas 3A Informatika dengan NPM 24106311700031. Pada video kali ini saya akan mengerjakan UAS mata kuliah jaringan komputer, di mana syaratnya itu tugasnya itu adalah tentang penggunaan Micmon sebagai voucher hotspot mikrotik gitu. Jadi di sini saya udah nyiapin beberapa tahapan. Pertama saya nyeting mikrotik dan hotspotnya, lalu saya uh, menampilkan bagaimana caranya mendesain tampilan login dan juga status mikrotiknya, dan terakhir bagaimana nge-generate voucher dari Micmon itu sendiri. Oke, masuk ke Winbox-nya. Yang pertama di sini tahapannya sudah jelas, kita ke IP DHCP client ya. Ini saya udah disetting semua, udah jadi. Saya cuma menjelaskan ulang saja. Di sini DHCP client yang sudah dapat, cara dapatnya gimana tinggal plus, interface-nya kalian rubah mana yang mau kalian berikan IP-nya, lalu kita apply dan selesai. Setelah itu kita masuk ke IP DNS. IP DNS-nya kita setting 888.8844.1111. Di sini cara nyetingnya, dan jangan lupa button allow remote request-nya diklik, habis itu kita apply, udah oke. Lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu memberikan IP address ke Ether2 PC. Nah, caranya di sini, IP address Ether2 PC-nya ini tinggal ditambahin aja, karena saya udah menambahkan, tinggal ditambahin aja. Dan selanjutnya, setelah Ether2 buat PC-nya udah dapet, langsung masuk ke IP firewall NAT. IP firewall NAT. Nah, kalian tinggal buat di sini, generalnya bikin srcNAT. Nah, jangan lupa di sini out interface-nya Ether1. Nah, bagian action-nya itu masquerade, dan jangan lupa di-apply. Dan saya udah buat juga di sini. Nah, setelah tahap itu selesai, yang perlu kita lakukan adalah nge-SNTP client. Jadi nanti kita nge-ping id.pool.ntp.org. Kita ke sistem dulu ya, biar tahu letak SNTP itu di mana. Ini di sini. Ini saya udah ada. Yang perlu kalian lakukan adalah nge-ping tadi. Oke, kita praktekin aja lah. id pool.ntp.org. Nah, udah dapat satu yang atas ini. Ya, semuanya sama sih sebenarnya. Tinggal di copy aja, taruh di primary NTP server. Habis itu klik yang enable-nya, terus play, udah. Nah, setelah kita nge-SNTP itu, kita ke wireless dulu. Wireless. Nah, ini diaktifin, dicentang, klik 2 kali, bagian modenya itu berubah, kalian rubah jadi upgrade. Nah, SSID-nya ini nama buat si WiFi-nya nanti gimana. Nah, di sini saya pakai STP5. Setelah itu habis itu kita play, selesai. Nah, nanti di sini bisa muncul nama si WiFi itu. Nah, ini dia. Nah, setelah ke wireless, kita ke IP address lagi. Kita kasih IP ke si WLAN satunya. Tadi saya udah buat, tinggal klik tambah aja, interface-nya rubah ke WLAN 1, terus tinggal buat address-nya berapa, play, nanti network-nya otomatis muncul, habis itu udah play, oke. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap pembuatan hotspot nih. Kita ke IP, habis itu kita ke hotspot setup-nya di bagian server. Nah, saya udah nyeting. Ini interface-nya jangan lupa WLAN 1. Nah, nanti ada tahapan di mana kalian diminta untuk membuat DNS name-nya. Nah, kalau saya DNS name-nya gampang aja. Tadi WiFi yang udah dibuat di wireless-nya, SSID-nya, saya tambahin .com, dan setelah itu default. Jadi kayak tinggal next, nanti hotspot-nya langsung terbuat. Gitu. Nggak perlu ada persyaratan apapun. Nah, terus yang terakhir ini, yang ke-10, masih, ya, belum terakhir, masih ada satu step lagi. Kita masuk ke sistem. Di sistem ini kita rubah identitasnya aja sih sebenarnya. Biarkan awalnya di sini mikrotik ya, tulisan atas nih, kiri atas ini. Nah, kita ubah aja sesuai kemauan kalian apa. Nah, habis itu kalau saya nyeting bagian usernya, di sini admin aja, saya nggak nambahin. Tapi saya rubah passwordnya. Caranya klik-klik 2 kali ya.
terus password. Nah, nanti ada tampilan seperti ini, tinggal kalian ubah aja. New passwordnya apa, jangan lupa di-confirm, habis itu di-play, oke. Nah, nanti jadi ketika kalian login Winbox, pakai user yang tadi, admin, passwordnya apa, jangan lupa dimasukin. Nah, kita terakhir nih di bagian setting mikrotik dan hotspot, itu ke IP service, kita pastiin si API-nya itu nanti enable. IP service, nah enable semua ya ini. Oke, aman. Setelah itu kita masuk ke ngedesain tampilan login dan status mikrotik. Nah, ini kan preference aja ya, jadi kayak dibebasin desainnya gimana. Kalian cukup ke file. Nah, ini nanti ada folder hotspot gini. Nah, nanti klik kanan aja, tinggal di-download ya. Setelah di-download itu, bisa diedit dimanapun kalian mau ngeditnya. Kalau saya di VS Code. Nah, setelah kita diedit, folder yang baru tadi itu di-drag ke sini. Nah, tapi sebelum ngedrag ke sini, ini yang default tadi itu kalian remove dulu gitu. Nah, nanti ya otomatis desainnya akan berubah gitu. Nah, sekarang masuk ke, oh ya mau lihat tampilannya dulu kali ya. Kita langsung login aja. Nah, ini dia. Saya udah login. Tampilan loginnya seperti ini. Atau kalau mau ngecek, kalian bisa pakai DNS yang udah dibuat tadi. Spotify.com login. Nah, kayak gini. Oke, aman. Nah, sekarang kita masuk ke Micmon. Untuk Micmon itu sendiri gimana downloadnya, tinggal cari aja ya Micmon. Nah, nanti di tampilan yang awal ini, masuk ke Micmon F3 ini. Nah, nanti kalian download Micmon ini. Nah, nanti bakal ada tampilan login dulu. Loginnya itu kalau default kalian masukin aja Micmon, huruf kecil semua, passwordnya itu 1234. Nah, nanti kalian bisa setting apa ya? Nah, username sama password barunya gitu. Nah, karena saya udah masuk dan udah nyeting juga, ini langsung ke password aja ya, ke dashboard. Bentar. Ini vouchernya juga boleh saya buat sih. Ini tunggu. Oke, ini tampilannya seperti ini. Ntar masih login, masih loading. Mau dong. Nah, dia aja. Dealer ya. Monyong. Ini lagi tag. Makan. Makan mau edit. Dia makan apa sih? Ini. Ini. Makan. Tuh gue sekalian sama Aja. Oke. 10. Berarti gue goceng 10 berdua ya.
Oke, sekarang karena Micmonnya udah berhasil ya, jadinya kita langsung masuk ke, bentar, saya lihat hapanya dulu, ke hotspot ya. Terus profile list. Nah, ini di sini saya udah buat ya, 150.000, ini bisa dilihat detailnya. Nah, tinggal di save aja, close. Nah, terus sekarang itu ada kita ke user list dulu. User list. Nah, ini tadi yang udah kita generate ya, yang di sini. 150.000 tapi harganya saya tulis 5.000. Oke, nggak apa-apa. Nah, langsung masuk ke generate sini. Ini misalkan aja kita bikin 3 lagi kali ya. Nah, username sama passwordnya disamain aja. Udah kita generate, terus kita QR. Nah, ini RP0 karena nggak disetting itunya. Sorry, ini bukan kita setting dulu. Generate. Sebentar. Terus generate. R ada 4 ya. Nah, ini kita coba masukin ya, ZXMB. Wow, aneh sekali. ZXMB 9255. Nah, ZXMB 9255. Oke, statusnya sudah selesai. Ini jadi tampilannya. Dan tadi itu adalah tahap-tahapannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.